Sobat Cerdas BPSDM Sore. Baik, di sore yang cerah ini kita kumpul di sini. Kita sama-sama berkumpul untuk membagikan apa sih yang sudah kita perbuat bagi BPSDM ini, khususnya dalam diskusi ngopi sore. Ngopi sore itu adalah ngobrol pintar, selektif, dan inspiratif. Saya yakin teman-teman sobat BPSDM, sobat cerdas BPSDM sudah melakukan banyak hal demi pelayanan kita, khususnya teman-teman yang sudah melayani para peserta atau konsumen kita bagian pelayanan asrama. Untuk itu Ibu Kaban, kita di sini ingin menggali lebih dalam apa sih yang sudah teman-teman ini lakukan sehingga kita bisa dinilai untuk memberikan pelayanan terbaik bagi BPSDM ini. Ibu Nyai, selamat sore Ibu Sek. Selamat sore. Teman-teman semua selamat sore. Sore. Apakah hari ini senang? Senang. Senang? Senang. Baik. Apa yang disampaikan Ibu Nyai tadi, saya ingin menjelaskan sedikit. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai banyak sarana. Teman-teman sudah dipercayakan untuk mengelola berbagai sarana. Dan saya mengajak sobat cerdas dimanapun berada, bahwa datanglah ke BPSDMD untuk melihat lebih dekat. Karena BPSDMD ini tidak semata-mata hanya untuk aparatur sipil negara. Bagi Bapak Ibu yang ada di mana saja, jika ingin menggunakan sarana prasarana yang ada di BPSDMD, ikutilah obrolan kita sore ini sehingga Bapak Ibu lebih jelas mengetahui apa saja. Mungkin hari ini kita satu topik sarana, berikutnya akan disampaikan lagi sarana-sarana yang lain. Jadi teman-teman, saya terima kasih hari ini kita bisa ngobrol tentang sarana yang ada di BPSDMD Provinsi NTT. Dan Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di depan ini sebagai, kalau saya ujung tombak, karena kalau sarana prasarana tidak bersih, tidak disiapkan dengan baik, peserta yang datang atau tamu yang datang pasti merasa risih. Nah, peran ini sangat penting. Jadi saya terima kasih ya, selama ini sudah bekerja dengan baik dan kita semakin hari meningkatkan pelayanan kita, pelayanan publik kita kepada ASN dan kepada masyarakat pengguna. Dari saya itu sebagai pimpinan, saya memberi apresiasi atas kerja keras yang sudah dilakukan. Ini penjelasan saya singkat. Saya kembalikan ke Ibu Nyai. Baik, terima kasih untuk Ibu Kaban yang sudah memberikan pencerahan dan sedikit penjelasan tentang bagaimana sih BPSDM. Mungkin untuk sedikit lagi penjelasan dari Ibu Sekretaris sebagai penanggung jawab sarana prasarana yang ada di BPSDM ini. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Nyai dan selamat sore untuk Ibu Kaban dan Bapak-bapak sekalian. Sore. Terima kasih dan juga Sobat Cerdas BPSDMD Provinsi NTT. Selaku penanggung jawab perlu kami informasikan juga terkait dengan penggunaan dari sarana prasarana yang dikelola oleh teman-teman ini sebagai penanggung jawab di asrama. Hari ini, sore ini, kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan asrama di asrama Mutis dan juga asrama Teratai, di mana teman-teman ini yang melakukan pelayanan khususnya di asrama. Sebelum kita bincang, perlu saya informasikan sedikit terkait dengan sarana prasarana yang ada, terkhusus asrama dan juga masih ada aula dan kelas. Di situ sudah ditetapkan dengan peraturan gubernur terkait dengan besaran biaya sewa yang sudah ditetapkan. Cukup menurut saya ya cukup murah untuk terkhusus asrama dulu, sobat cerdas BPSDM. Untuk asrama 150.000 untuk satu hari, satu malam.
yang mana di dalam asrama itu ada 2 tempat tidur, 2 bed, spring bed, dan juga ada AC, ada lemari, ada meja, dan juga kamar mandi dalam. Mungkin Bapak Ibu yang berkenan ingin menggunakan asrama yang ada, khusus asrama ya, sore ini kita bahas asrama. Bapak Ibu bisa ke BPSDM. Sebelum ini Bapak Ibu bisa nanti mendapat informasi terkait dengan bagaimana Bapak atau teman-teman ini bertanggung jawab atas pelayanan di asrama. Untuk ini saya hanya menyampaikan bahwa ada biaya di situ. Baik, mungkin ini dari saya untuk sementara itu saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Ibu Sekretaris. Baik, Sobat Cerdas BPSDM, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sekban bahwa kita memiliki fasilitas di BPSDM yang cukup murah, cukup bisa dijangkau dan terbuka untuk umum. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan fasilitas ini silahkan datang ke BPSDM. Kami dengan senang hati dan tangan terbuka untuk menerima Bapak Ibu. Koordinator penanggung jawab dari seluruh sarana prasarana yang ada di BPSDM ini. Apa sih yang sudah Bapak Is lakukan sehingga pelayanan kita menjadi lebih baik? Silakan Pak Is. Selamat sore Sobat Cerdas. Sore. Saya selaku koordinator mengontrol ada beberapa asrama di BPSDM, di antaranya asrama Mutis, asrama Nusa Lontar 1, asrama Nusa Lontar 2, dan asrama Teratai. Saya mengontrol, saya melihat dari dekat teman-teman yang bertugas di asrama Mutis sudah kerja semaksimal mungkin agar supaya konsumen kita datang memakai asrama kita atau sarana kita merasa nyaman. Soal listrik sudah bagus, AC-nya juga sudah di servis, yang rusak sudah diservis, dan kebersihannya sudah terjaga dengan baik. Terus di asrama Lontar 1 juga sama, petugasnya sudah kerja maksimal. Tapi untuk sementara ini kita di asrama Nusa Lontar 1, lantai 2-nya lagi di renovasi, soal kamar mandi sementara berjalan. Nah, kedepannya semoga sarana kita ini semoga baik, supaya konsumen datang melayani konsumen dengan baik. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Iskandar sebagai koordinator yang sudah mengkoordinir teman-teman penanggung jawab asrama ini sehingga pelayanan kita hari demi hari kian menjadi lebih baik ya, baik pelayanan kebersihan, pelayanan kenyamanan sudah menjadi lebih baik. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, Sobat Cerdas BPSDM, karena kita sekarang lagi santai, kita ngopi-ngopi sore, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih mendalam kita mengetahui apa sih yang sudah diperbuat oleh para penanggung jawab asrama ini, sehingga telah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap pelayanan di BPSDM ini. Mungkin saya ingin sedikit penjelasan dari Pak Boy, silahkan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya menjelaskan asrama Mutis lantai 2 sebelah kiri. Yang saya tangani ada 20 kamar bagian kiri. Di dalamnya ada AC, kamar mandi dalam, lemari 2 pintu untuk pakaian dan gantungan pakaian. Ada juga spring bed
ada 2. Oke, baik teman-teman asrama penanggung jawab asrama Mutis. Asrama Mutis sangat besar ya. Apa sih kendala yang teman-teman hadapi dalam memberikan pelayanan di asrama Mutis? Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut saya kendala di asrama Mutis dari saya bekerja belum ada, karena saya bekerja dengan sukarela. Jadi saya belum mendapat kendala di asrama Mutis. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Jack. Jadi karena semua kendala yang kita hadapi akan menjadi hilang ya kalau kita bekerja dengan hati yang tulus, dengan sukarela, dengan sukacita. Betul seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jack, semua kendala akan bisa kita hadapi. Mungkin teman-teman yang lain, bagaimana terkait dengan keamanannya? Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore buat Sobat Cerdas BPSDM. Ya, sebelum saya menjelaskan sedikit tentang keamanan di asrama Mutis, ada baiknya saya satu tegukan. Silahkan. Untuk tingkat keamanan di asrama Mutis, mau dibilang bagus, ya 100% bagus. Pagarnya keliling, disediakan CCTV dan dikontrol langsung oleh petugas asramanya sendiri. Setiap kali ada kegiatan atau asrama digunakan oleh pihak luar, kami selaku petugas asrama selalu standby 24 jam di asrama, maupun hari kerja ataupun libur. Untuk keamanan sih mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Berarti untuk keamanan kita dijamin ya Pak Afuf. Bagaimana dengan kebersihannya? Pak Johan mungkin bisa dapat menjelaskan kebersihan dari asrama itu sendiri. Baik, untuk kebersihan asrama Mutis, kami semua yang bertugas di asrama Mutis ada 4 orang, jadi semuanya masing-masing kami membersihkan di lingkungan barisan lorong kamar kami masing-masing, jadi masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Jadi mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, terkait kebersihan, mungkin ada lagi yang bisa menambahkan terkait kebersihan dari asrama itu sendiri. Terkait kebersihan untuk asrama Mutis, halamannya, untuk halaman kami sediakan 4 tempat sampah besar. Bagian lorong selalu dibersihkan selalu dibersihkan pagi, siang, sama sore. Untuk spraynya selalu diganti setiap kali sehabis pemakaian, selalu diganti. Kalau dari kami biasanya mengganti paling lama 1 minggu 1 kali. Spraynya diganti sama sarung bantalnya. Oke, dari tadi kita berbicara tentang asrama Mutis ya. Bagaimana dengan asrama Nusa Lontar? Mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait asrama Nusa Lontar? Baik, selamat sore Sobat Cerdas. Selamat sore Ibu Kasubat. Di sini saya selaku petugas asrama Lontar 2. Nah, kita asrama Lontar ada 2. Itu Lontar 1 dan Lontar 2. Dan saya bertugas pada Lontar 2, yang dimana Lontar 2 memiliki 32 kamar dengan fasilitasnya yang di dalam ada 2 spring bed, ada AC, ada kamar mandi dalam, dan lemari. Di situ di Lontar 2 saya sebagai petugas membersihkan asramanya setiap hari. Dan untuk saat ini asrama Lontar kita lagi dalam tahap pemeliharaan, ada renovasi. Ada beberapa kamar yang lagi direnovasi karena kita untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan
pada konsumen, sehingga asramanya lagi direnovasi, yaitu bagian kamar mandinya lagi direnovasi. Dan di lontar 2 itu jumlah kamarnya itu 32, dan lontar 1 pun kamarnya ada 32, dan fasilitas di dalamnya juga sama. Kita antara lontar 1 dan lontar 2 fasilitasnya sama semuanya. Ya, mungkin hanya dari saya sebagai petugas pengelola asrama, ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Max yang sudah memberikan sedikit penjelasan tentang asrama Nusa Lontar, baik 1 maupun 2. Mungkin kita beralih kepada Pak Julio sebagai penanggung jawab asrama Teratai. Apa sih yang ada di Teratai? Silakan Pak Julio. Baik, terima kasih Ibu Kasubag. Selamat sore sobat Inap Cerdas BPSDMD. Di sini saya selaku penanggung jawab asrama Teratai. Di asrama Teratai ini bulan lalu juga dipakai oleh pemuda gereja Gemit Paulus. Itu saat ini lagi dipakai dari luar satu keluarga, yaitu dipakai 2 kamar. Untuk asrama Teratai di situ kami sediakan 10 kamar yang dipakai, Bu. 10 kamar itu terdiri dari 1 lemari, 2 pintu, 2 tempat tidur, kamar mandi dalam. Di situ juga kami selalu setiap 2 hari kalau lagi dipakai pasti diganti spraynya. Situ juga bersih, airnya juga lancar. Untuk AC-nya semua bagus, Ibu. Mungkin dari saya itu saja, Ibu. Baik, terima kasih untuk teman-teman penanggung jawab, koordinator yang sudah memberikan penjelasan kepada kita apa sih yang sudah teman-teman lakukan sehingga membuat pelayanan kita menjadi jauh lebih baik. Sobat cerdas BPSDM, di sini dapat kita simpulkan bahwa di BPSDM ini terdiri dari ada 4 unit asrama. Asrama Mutis terdiri dari 80 kamar, asrama Lontar 1 dan Lontar 2 masing-masing terdiri dari 32 kamar, dan asrama Teratai 10 kamar. Dan keseluruhannya memiliki 2 tempat tidur, kamar mandi dalam dan full AC. Untuk keamanan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Afuk tadi, kita dipantau oleh CCTV. Jadi untuk keamanan jangan diragukan lagi, selain ada CCTV kita juga punya tim pengaman yang selalu siap sedia mengontrol dan mengawasi keamanan di lingkungan BPSDM ini. Baik Ibu Kaban dan Ibu Sekban, demikian ngobrol sore kita kali ini. Semoga di ngobrol sore kita berikutnya, ngopi-ngopi sore kita berikutnya, kita membahas topik-topik yang lain lagi, yang lebih menarik lagi. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Kota Kupang khususnya, Nusa Tenggara Timur pada umumnya, silahkan yang ingin memanfaatkan fasilitas dari BPSDM, kami di BPSDM dengan senang hati memberikan bantuan dan dapat melayani Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Demikian, selamat sore untuk kita semua. Sore. Semoga kita semua selalu menjadi lebih prima. Terima kasih.